Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nanda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya dalam mengikuti perkuliahan strategi belajar mengajar fisika. Nah, pada pertemuan kali ini jumpa lagi bersama Ibu Ika Darwati SPD MSc. Ibu akan membahas mengenai pendekatan Teacher and Student Center. Nah, pada materi kali ini, pendekatan Teacher and Student Center, capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pendekatan Teacher and Student Center Learning dalam proses pembelajaran. Nah, apa sih itu pendekatan? Pendekatan dalam pembelajaran itu adalah sebagai salah satu titik ukur atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, di mana pendekatan pembelajaran ini ada dua jenis. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Yang kedua, yaitu pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Elemen perubahan pendekatan pembelajaran. Pada masa lalu, pembelajaran berpusat pada guru. Jadi di sini guru satu-satunya sebagai sumber belajar dan siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pada zaman sekarang dan masa yang akan datang, pembelajaran lebih berpusat pada siswa dan di sini guru hanya mendampingi, kemudian guru menjadi fasilitator dan siswa cenderung lebih aktif dalam mencari permasalahan, dalam menganalisis permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan. Pembelajaran menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 bahwa pembelajaran itu terdiri dari pendidik, sumber belajar, dan peserta didik. Nah, antara pendidik dan peserta didik itu adanya interaksi dan di antara pendidik, sumber belajar, dan peserta didik itu diwadahi oleh yang namanya lingkungan belajar. Pada pendekatan Teacher Center Learning, apakah belajar itu dikatakan hanya menerima sebuah pengetahuan dan apakah siswa cenderung pasif reseptif? Nah, pembelajaran di Teacher Center Learning itu sering dinamakan dengan pengajaran. Nah, pada pendekatan Student Center Learning ini bukan lagi bagaimana dosen mengajar dengan baik, tapi bagaimana mahasiswa bisa belajar dengan baik dan berkelanjutan. Nah, pada pendekatan ini pembelajaran bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tapi pembelajaran juga bisa digunakan dengan menggunakan berbagai metode seperti metode inquiry, kemudian metode discovery, dan metode lain-lain. Dalam pembelajaran terdapat perubahan-perubahan paradigma seperti dari segi pengetahuan dan belajar. Nah, pengetahuan itu sendiri dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi tinggal dipindahkan atau ditransfer dari dosen ke mahasiswa atau dari guru ke peserta didik. Nah, pengetahuan ini adalah salah satu hasil konstruksi atau hasil transformasi seseorang yang belajar. Dan dari segi belajar itu adalah menerima pengetahuan yang dari pasif menjadi reseptif, di mana belajar itu adalah mencari dan mengkonstruksi atau membentuk pengetahuan aktif dan spesifik. Perubahan paradigma dalam pembelajaran selanjutnya dari segi mengajar. Jadi di sini mengajar itu berubah pandangannya menjadi ke membelajarkan. Di mana mengajar di sini itu adalah menyampaikan pengetahuan bisa secara klasikal dan terjadi perubahan paradigma menjadi berpartisipasi dengan mahasiswa dalam bentuk pengetahuan. Kemudian selanjutnya itu mengajar adalah menjalankan sebuah instruksi yang telah dirancang dan berubah paradigma menjadi menjalankan berbagai strategi yang bisa membantu mahasiswa untuk dapat belajar. Untuk pendekatan Teacher Center Learning dan Student Center Learning itu terdapat perbedaan. Tinjau untuk yang pertama di TCL-nya itu bahwa pengetahuan itu ditransfer dari dosen ke mahasiswa atau guru ke peserta didik. Nah, untuk dari pendekatan SCL-nya itu mahasiswa itu lebih aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Nah, kemudian di TCL itu mahasiswa menerima pengetahuan secara pasif karena pembelajaran itu berpusat kepada guru. Dan di SCL itu mahasiswa lebih aktif terlibat dalam mengelola pengetahuan. Dan perbedaan selanjutnya pada TCL lebih menekankan pada penguasaan materi dan di pendekatan SCL itu tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga dalam mengembangkan karakter mahasiswa.
Kemudian pada pendekatan TCL, perbedaan selanjutnya itu biasanya pendekatan ini memanfaatkan media tunggal saja, dan pendekatan SCL ini bisa memanfaatkan banyak media atau multimedia. Nah, pendekatan TCL, perbedaan selanjutnya itu bahwa fungsi dosen itu sebagai pemberi informasi utama dan evaluator, sedangkan pada pendekatan SCL itu fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi bisa dilakukan bersama dengan mahasiswa. Perbedaan selanjutnya di TCL itu proses pembelajaran dan penilaiannya dilakukan secara terpisah. Dan pada pendekatan SCL, proses pembelajaran dan penilaiannya itu bisa dilakukan saling berkesinambungan dan terintegrasi. Nah, perbedaan selanjutnya di TCL itu lebih menekankan pada jawaban yang benar saja, dan pada SCL itu penekanannya pada proses pengembangan pengetahuan, dan kesalahan itu bisa menjadi salah satu sumber belajar. Perbedaan untuk pendekatan TCL dan SCL selanjutnya yaitu dari TCL sesuai untuk mengembangkan ilmu dalam satu disiplin ilmu saja, dan dalam pendekatan SCL itu bisa mengembangkan ilmu dengan cara pendekatan interdisipliner atau multidisiplin. Perbedaan selanjutnya itu pada pendekatan TCL bahwa iklim belajar lebih individualis dan kompetitif, dan pada pendekatan SCL iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif, dan kooperatif. Perbedaan selanjutnya itu pada TCL hanya mahasiswa yang dianggap melakukan proses pembelajaran, dan pada SCL bahwa mahasiswa dan dosen belajar bersama dalam pengembangan pengetahuan, konsep, dan keterampilan. Nah, perbedaan selanjutnya untuk pendekatan TCL bahwa perkuliahan itu merupakan bagian yang terbesar dalam proses pembelajaran, dan pada pendekatan SCL, mahasiswa bisa belajar tidak hanya dari perkuliahan saja, tetapi dapat menggunakan berbagai cara dan kegiatan. Perbedaan selanjutnya untuk TCL lebih menekankan pada tuntasnya materi pembelajaran, dan pada SCL penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya materi saja. Nah, perbedaan terakhir untuk pendekatan TCL lebih menekankan pada bagaimana cara dosen melakukan pembelajaran, dan pada pendekatan SCL lebih ditekankan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan berbagai bahan pelajaran, metode interdisipliner, problem-based learning, dan skill kompetensi. Dalam pendekatan student center learning ini, kita bisa menggunakan berbagai macam model pembelajaran seperti diskusi, problem-based learning, discover learning, contextual learning, ceramah, dan simulasi. Dalam model pembelajaran ada tingkat memorisasi dan tingkat keterlibatan. Nah, pada model pembelajaran apa saja yang dilakukan pada model pembelajaran seperti reading, itu tingkat memorisasinya 10%, kemudian hearing words itu tingkat memorisasinya 20%, kemudian looking at picture itu tingkat memorisasinya 30% seperti watching video, dan untuk looking at an exhibition itu tingkat memorisasinya 50%, kemudian participating in a discussion tingkat memorisasinya 70%, dan doing the real thing tingkat memorisasinya 90%. Nah, dalam model pembelajaran juga ada tingkat keterlibatan seperti verbal receiving, visual receiving, participating, dan doing. Nah, ini tingkat keterlibatan ini mengubah yang tadinya mahasiswa pasif menjadi lebih aktif. Untuk karakteristik pembelajaran student centered learning dari segi pengajaran, nah di sini pengajar itu sebagai penunjang, kemudian sebagai perantara dalam pembelajaran yang sifatnya membantu mengarahkan siswa, kemudian ikut dalam membantu siswa dalam mengembangkan materi yang ada. Nah, kemudian selain itu, pengajar juga berwawasan luas dan bersifat terbuka terhadap masukan maupun kritikan yang sifatnya membangun bagi siswanya. Nah, kemudian pengajar juga mampu menyampaikan materi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Untuk karakteristik pembelajaran student centered learning dari segi siswa, nah dalam pembelajaran SCL ini siswa merupakan tokoh utama pembelajaran. Selain itu juga siswa merupakan tokoh yang aktif pada proses pembelajaran,
Kemudian juga siswa ikut serta dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Kemudian siswa juga mampu untuk mengembangkan materi belajar secara mandiri. Kemudian siswa juga saling berkolaborasi satu sama lainnya. Kemudian selain itu juga siswa mampu memantau pembelajarannya sendiri, sehingga siswa tersebut mampu untuk merumuskan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal. Dan juga siswa termotivasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkannya sendiri. Selain itu juga siswa memilih anggota kelompoknya sendiri dan menemukan bagaimana cara bekerja dalam kelompok tersebut. Kemudian siswa juga membangun pengetahuannya sendiri melalui proses pembelajaran pribadi yang dilaluinya. Dan juga siswa menempatkan sebagai subjek belajar, artinya siswa ini berperan secara aktif dan siswa mendominasi pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator atau mitra pembelajaran saja. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pendekatan teacher and student center. Semoga apa yang dijelaskan bisa dimengerti oleh Anda semua. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan kita buka forum diskusi di Semada maupun di via WhatsApp. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.